terjadi sumber air yang meledak yang kemudian menimpa penduduk yang jumlahnya ada 50.000 penduduk lebih yang terkena, ada 15.000 kepala keluarga. Kali itu menteri memang sudah di sini. Bupati di Kabupaten Kupang. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta Menteri kegiatan. Berikan doa yang sesuai dengan keyakinan kami agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur dan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun hamba-hamba-Mu ini, menjauhkan dari mereka semua kecelakaan maut dan mara bahaya, sehingga mereka boleh tiba bersama dengan kami di sini ya Tuhan. Terima kasih. Apapun kegiatan dan seluruh proses yang akan kami jalani sebentar ini, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terpujilah nama Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami semua pada siang hari ini. Amin. Salam. Selanjutnya, laporan Bupati Kupang. Nusa Tenggara Timur. Semua rombongan dari pusat maupun provinsi yang kami hormati dan kami banggakan. Unsur forum komunikasi pimpinan daerah, dalam hari ini ada Pak Kapolres dan yang mewakili Pak Dandim yang hadir juga di sini yang saya hormati dan saya banggakan. Kepala desa, camat, dan seluruh masyarakat desa Pukdale yang menderita karena bencana Seroja yang barusan kita lalui. Singkatnya, hadirin yang saya hormati dan saya kasihi. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan penyertaannya bagi kita semua. Hingga di hari yang baik ini kita bisa hadir bersama di tempat ini untuk bersama memberikan kekuatan juga bantuan bagi seluruh masyarakat korban bencana Seroja di Kabupaten Kupang. Atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Menko, Ibu Menteri, Bapak Wakil Gubernur, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan rombongan sekalian yang telah rela untuk datang di negeri kami yang sedang porak-poranda di saat ini. Ini merupakan bentuk daripada kepedulian pemerintah pusat dan provinsi terhadap Kabupaten Kupang sebagai bagian integral dari Republik yang sama kita cintai. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan sedikit laporan singkat tentang kejadian bencana yang dialami masyarakat Kabupaten Kupang akibat badai siklon tropis Seroja. Kejadian bencana angin kencang, banjir bandang, dan longsor terjadi pada tanggal 4 sampai dengan 5 April 2021. Cakupan wilayah terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Kupang yang terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan yang berbatasan langsung dengan kota Kupang. Kecamatan di mana kita berada pada saat ini di Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Barat, Amarasi Barat, Takari, Sulamo.
7 kecamatan ini mengalami dampak yang paling parah akibat badai siklon tropis Seroja. Dapat kami sampaikan bahwa seluruh masyarakat terdampak berjumlah 15.710 kakak dan 46.704 jiwa. Seluruh masyarakat terdampak terdapat 12 orang yang meninggal dunia. 20 orang mengalami luka serius. 1 orang diantaranya masih dalam perawatan intensif di RSUD Soe atau TTS. Dan 3 orang hilang yang sampai dengan hari ini belum kami temukan. Terhadap seluruh masyarakat terdampak, pelayanan kedaruratan telah kami laksanakan, meskipun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu sampai dengan hari ini, kebutuhan pokok masih terus kami distribusikan bagi mereka yang belum mendapatkan sama sekali sampai dengan saat ini. Total rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 11.884 rumah. Rumah kategori rusak ringan sebanyak 6.809. Rumah yang kategori sedang 2.663 unit. Dan rusak berat 2.412 unit. Dari seluruh rumah yang rusak, telah kami usulkan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Tahap pertama 9.323 unit dengan rincian rusak ringan 5.197 unit, rusak sedang 2.066 unit dan rusak berat 2.060 unit. Usulan bantuan stimulan tahap kedua, jumlah rumah rusak sebanyak 2.561 unit dengan kategori rusak ringan sebanyak 1.612 unit, rusak sedang 5.597 unit, dan rusak berat 352 unit, sehingga totalnya menjadi 11.000 unit lebih. Untuk kepentingan relokasi, jumlah kakak terdampak yang telah kami usulkan untuk segera direlokasi sebanyak 1.508 kakak relokasi akan dilakukan di 7 lokasi. Salah satu lokasi bencana yang kami usulkan untuk direlokasi adalah di Desa Putdale di tempat ini. Untuk sektor infrastruktur, panjang jalan yang mengalami kerusakan sepanjang 304 km. Fasilitas perdagangan sebanyak 16 unit. Untuk subsektor peternakan, kerugian yang dialami masyarakat tercakup untuk sapi telah dibawa banjir 1.614 ekor, babi 939 ekor, kambing 1.906 ekor. Di bidang perikanan telah kita terapkan selama 14 hari dan kita per 8 April 2021 kita di Kabupaten 1.000 selama 3 bulan. Selanjutnya, rencana rumah yang dikerjakan sebanyak 42 unit dengan ukuran 3 kali 7 meter. Ini sumbangan dari TNI yang ada di tempat kami. Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pengarahan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Purbayoga, Ibu Ketua DPRD dan Nusa Tenggara Timur, dan anggota Forkopimda NTT dan juga Kabupaten Kupang, Bapak Bupati Kupang yang saya hormati, para pejabat eselon 1 dari Kemenko PMK, Kemensos dan juga Kementerian PPA, serta para hadirin sekalian, khususnya Bapak Ibu yang sekarang sedang susah karena telah menjadi korban dari badai Seroja dan juga banjir bandang yang ada di Kabupaten Kupang, khususnya di Kecamatan Kupang Timur ini. Atas nama pemerintah
maupun pribadi saya ikut menyampaikan prihatin atas kejadian yang tidak kita kehendaki, tapi itu sudah merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita harus bersabar dengan ikhlas, dengan tabah menerima ujian ini. Dan kalau kita tabah menerima ujian, pasti Tuhan juga akan memberikan ganjaran yang lain yang lebih baik dari apa yang terjadi ini. Selalu ada hikmah, selalu ada hal yang baik dari apa yang terjadi, yang terjadi yang kelihatannya pahit untuk kita, tapi biasanya selalu ada yang baik di mata Tuhan. Saya hadir di sini untuk memastikan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akibat dari dampak bencana ini bisa ditangani dengan baik. Baik itu dari BNPB, dari Kemensos, termasuk perlindungan dan anak, dan termasuk masalah perempuan. Karena itu kenapa saya mengajak Bu Menteri PPA untuk hadir di sini, karena biasanya kalau sudah ada bencana seperti ini, itu yang paling jadi korban itu ibu dan anak. Betul nggak? Ya, karena itu saya mohon harus diutamakan keberadaan atau nasib dari para ibu, perempuan, dan juga para anak-anak. Dan karena itu nanti Bu Menteri PPA saya mohon bisa betul-betul menelisik apa saja yang harus diakomodasi atau ditampung untuk diselesaikan yang berkaitan dengan masalah perempuan dan ibu-ibu dan anak ini. Tadi saya sudah dapat laporan kalau dana dari belum turun ya Pak Bupati. Nanti saya akan segera minta untuk diproses, dan terima kasih atas masukannya. Pokoknya apa saja yang kira-kira harus saya dengar dengan Bu Menteri PPA mohon disampaikan nanti. Dan terus saja kalau ada yang perlu saya koordinasikan, pasti akan saya koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait. Tidak hanya kementerian yang berada di bawah saya, termasuk juga kementerian yang di luar koordinasi saya. Karena biasanya dalam konteks itu. Jadi perlu saya laporkan Pak Bupati, ada 7 kementerian yang berada di bawah koordinasi saya. Itu pertama Menteri Pendidikan, yang kedua Menteri Agama, yang ketiga Menteri Sosial, yang keempat Menteri Desa, yang kelima Menteri Kesehatan, yang keenam Menteri Pemuda dan Olahraga, dan yang ini saya baca yang terakhir karena Bu Menterinya hadir, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ada lembaga yang berada di bawah koordinasi saya, Pak Wagub, yaitu BNPB, BKKBN, BPOM, dan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Karena itu silakan nanti saya ingin ada koordinasi dan saya mendapatkan informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya, sehingga nanti bisa segera kita jadikan bahan masukan untuk diambil keputusan, terutama keterlibatan pemerintah pusat. Tentu saja nanti apa yang menjadi wewenang dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, kemudian apa yang nanti menjadi tanggung jawab dari kementerian pemerintah pusat, nanti akan segera saya klasifikasi dan bisa kita selesaikan. Inilah enaknya kalau kita koordinasi di lapangan. Kita tahu persis bagaimana kondisinya. Kita tadi sudah berjalan dengan Pak Wagub, melihat memang luar biasa dampaknya. Banyak sekali pohon-pohon yang terserabut dari tanah itu. Padahal pohon-pohon gede-gede ya, itu sudah muncul. Dan Marisa Yulianti Rakmini, penerima Bapak Yonatan Rakmini, senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya penerima ahli waris dari Bapak Max Lazarus Lea, 15 juta rupiah. Selanjutnya kepada ahli waris Ibu Efrosina MC Desipasi dan
Yulianti Melinda Bunda senilai 30 juta rupiah. Selanjutnya kepada ahli waris dari Ibu Nelci Sau senilai 15 juta rupiah. Istrinya. Selanjutnya kepada ahli waris dari Salma Yati Tesbana 15 juta rupiah. Yang meninggal siapa? Istrinya atau anak? Anak. Selanjutnya kepada ahli waris dari Janing Simentari Langkola Merli Eskande Molina dan Risa Molina senilai 45 juta rupiah. Yang meninggal siapa? Istri, anak, ponakan. Untuk belasungkawa. Selanjutnya kepada ahli waris dari Bapak Thomas Bijay 15 juta rupiah. Pak Thomas, siapa Pak Thomas? Iya, putranya. Yang meninggal. Oh enggak Pak, usianya berapa? Yang meninggal? Hah? 53. Selanjutnya kepada ahli waris dari Ibu Ana Citlonait 15 juta rupiah. Gantian. Maka Mahmud senilai 15 juta rupiah. Yang kuat ya Bu, sabar ya. Dan yang terakhir kepada ahli waris dari Ibu Adriani Pili Napunai dari Kota Kupang namanya pilih. senilai 15 Nenek juta itu kan namanya rupiah. pilih. Jadi saya pilih, serahkan ke pilih. Ya. Nah, Izin Bapak. ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Mentaba ya. Masih dilanjutkan dengan PMK kepada Bapak Bupati Kupang. Bupati balik ke sini Bapak. Bupati Bantuannya juga ada ini simbolis saja. Ini Pak Menteri kasih barangnya sudah ada di mobil. Sudah Pak. ada di mobil, tinggal ngambil. Ya, makasih Pak Bupati. Ya. Dilanjutkan dengan penyerahan 1000 masker dari BNPB kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang. Foto umumnya nanti. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 138 paket higien kit oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Kepala DP2 KBP 3A Kabupaten Kupang. Oke. Dengan demikian maka berakhirlah kegiatan atau cara kunjungan kerja Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Shalom. Salam. Salve. Salve. Salam tangguh dan salam sehat bagi kita sekalian.
Bapak 40 ya, korban ada yang korban 80 pas terjadi. Pakai masker terus ya. Covid-nya belum selesai, belum hilang semua. Sekarang sudah pakai masker. Termasuk yang kecil-kecil. Banyak juga. Sudah ada rencana untuk diperbaiki. Belum. Dan nanti pemerintah yang sudah ada dari pemerintah yang datang. Sudah Bu. Sudah ada rencana diperbaiki. Sudah ya. Kalau yang rusak ringan siapa? Wah ini kok ikut angkat tangannya anak-anak. Yang rusak ringan gimana Pak? Yang rusak berat pada rusak sedang 75 juta, rusak ringan 10 juta. Sejak 55. Dari Bapak Mama, nanti dari Presiden Jokowi melalui Menteri dan melalui Ibu Menteri akan memberikan bantuan kepada kita semua. Bagi mereka yang rumahnya rusak berat itu maksudnya sudah rata tanah, atapnya sudah tidak ada, temboknya sudah tidak ada, itu sebesar 50 juta. Jadi nanti mungkin dikoordinasi oleh Bupati untuk bangun sama-sama. Kalau direlokasi, kalau tidak direlokasi, Bapak Mama akan bangun sendiri, tetapi dengan fasilitasi dari pemerintah daerah. Airnya dari mana? Kita pakai pompa air Pak. Oh dipompa. Iya. Airnya dari dulu ya? Iya. Dia meluap sampai sini ya? Iya. Luapannya kan sepanjang sungai ini sampai ke Tingginya sampai berapa Pak? itu setinggi itu. Ya, kurang lebih 2 meter. Area persawahan semua di sana kena. Banjir tambah angin. Iya, tambah angin. Anginnya muter. Kalau angin biasa nggak apa-apa, itu yang ini kan. Sana kok aman. Nah, itu juga Itu kena. sama padinya Habis panen sudah. Ya, tapi sana Kan Pelak. pelak itu tebing. Tebing dalam hati. Dari hati yang jadi tebing. Tebing dalam. Tebing dalam. ya saya siang ini bersama Ibu Menteri PPA, Ibu Menteri mana tadi? Menteri? Oh, masih di sana. dan juga Pak Wakil Gubernur NTT putih dengan Badai Seroja. Ini adalah di Kabupaten Kupang, tepatnya di Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur, di Desa Begdale. Dan ini di belakangnya ada sungai yang kemarin menjadi sumber air yang meledak yang kemudian menimpa penduduk yang jumlahnya ada 50.000 penduduk lebih yang terkena, ada 15.000 kepala keluarga, dan sekarang sedang kita tangani, kita upayakan sekarang memasuki masa transisi ke rehabilitasi, dan mudah-mudahan dalam waktu yang singkat nanti bisa segera terselesaikan. Ini masih ada pilihan, apakah mereka tetap tinggal di sini dengan memperbaiki aliran sungai Begdale ini, atau harus direlokasi, nanti akan kita konsultasikan kepada Pak Menteri PUPR. Ya. Untuk skema penanganan Santunan untuk kehidupan sehari-harinya, dan juga termasuk hunian, ya, bantuan untuk hunian
sementara dialihkan dalam bentuk cash untuk mereka bisa tinggal di familinya, tidak ada huntara di sini. Dan kemudian untuk yang rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta, yang rusak sedang 25 dan yang ringan 10. Dan itu nanti akan dikoordinasikan oleh Pemda dan pemanfaatannya agar betul-betul digunakan untuk untuk rumah baru atau perbaikan rumah yang ada.